Rasanya gadis pesinden nomor 1 di Jiangnan ini. Sungguh memabukkan ya. Dan lagi, dia itu istri dari juara ujian kerajaan yang baru, Lu Jing. Tak disangka kita bisa meniduri istri sang juara. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Memang pantas disebut pesinden termesir di Jiangnan. Saat melayani pria, memang punya keahlian khusus. Bagaimana rasanya kembali ke profesi lamamu? Ini adalah Putri Yuhua, putri kesayangan Kaisar. Cepat bersujud dan beri salam. Putri. Ternyata kau menggunakan cara-cara hina untuk menyingkirkanku. Kekasihku Lu telah ditunjuk oleh ayahku sebagai suamiku. Kau seorang wanita biasa, pantasnya melayani satu suami bersamaku. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, agar dia hanya milikku. Kau pikir dengan begini, dia akan menikahimu? Huaizhi punya harga diri yang kuat. Dia pasti tidak akan menyerah. Dia tadi ada di luar, mendengar kata-kata mesummu. Dia bahkan enggan memandangmu sekalipun. Dia adalah juara ujian kerajaan yang baru, dan sebentar lagi akan menjadi suamiku, Putri Yuhua. Dia akan meraih kesuksesan besar. Sedangkan kau, Wan Qingqiu, hanya noda di masa lalunya. Dia pasti ingin aku menghapuskan noda itu untuknya. Tidak. Tidak mungkin. Huaizhi tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Aku akan mencarinya. Kekasihku Lu tidak akan menemuimu. Dia jijik melihat keadaanmu sekarang, yang mengotori matanya. Penguel. Seret dia keluar. Aku akan membuat seluruh Huajing melihat wajahnya yang bisa dimiliki siapa saja ini. Jangan. Tidak. Lu Jing. Huaizhi. Tubuhku tidak suci lagi. Kau sungguh tidak takut ditertawakan orang karena menikahi wanita seperti aku? Dulu, saat aku miskin dan terlunta-lunta, kaulah yang membantuku membiayai studiku untuk ujian kerajaan. Kita telah melalui sakit dan duka bersama. Di hatiku, kau adalah wanita paling suci di dunia ini. Aku mencintai dan menghormatimu. Di hidup ini, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Lu Jing. Aku telah menjadi istrimu selama bertahun-tahun. Aku menemanimu belajar untuk ujian kerajaan. Membesarkan putri kita. Kau pernah bersumpah tidak akan mengkhianatiku. Begitu meraih kesuksesan, langsung ingin mengejar kekuasaan. Bersekongkol dengan sang putri. Untuk membuatku mati terhina dan tersiksa. Aku sangat membencimu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan membiarkan kalian berdua. Sejak Nyonya meninggal dengan tragis, Nona Qingyue langsung terserang demam tinggi. Terus tidak sadarkan diri. Jangan-jangan ada apa ya? Dokter sudah memeriksanya. Katanya kena shock berat. Sudah tidak tertolong lagi. Kamu lihat, kilo agak kita. Awalnya baik-baik saja. Tiba-tiba Nyonya meninggal. Minggu pertamanya belum lewat, upacara pemakaman belum selesai. Tuan sudah mau menyambut Putri Yuhua masuk rumah. Putri Yuhua adalah putri satu-satunya dari kaisar yang sekarang, sangat manja dan semena-mena. Nona Qingyue dan istri tuan mirip sekali. Nona Yuanying juga masih sangat kecil. Sang putri mungkin tidak akan menerima mereka. Bukankah aku sudah mati? Ini kamar Qingyue. Kenapa aku bisa ada di sini?
Ini Qingyu. Kenapa wajahnya menjadi wajah Qingyue? Rasanya gadis penghibur nomor 1 di Jiangnan ini. Sungguh memabukan. Kau kumasirang wanita. Pantasnya melayani satu suami bersamaku? Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali ke tubuh Qingyue. Lu Jing. Wan Qingyu. Madalakau. Kakak kepar. Kenapa kau mau membunuhku? Kenapa? Karena kakakmu sudah mati. Kau juga seharusnya mengikutinya, pergi mati bersama. Lu Jing. Di hadapanku, kau berpura-pura jadi pria lembut selama bertahun-tahun. Tak disangka kau begitu kejam dan licik. Tidak berperai kemanusiaan. Membunuhku. Bahkan ada kandang kepan tidak kau lepaskan. Suamiku. Apa yang dilakukan adik iparmu sampai membuatmu tidak senang hingga kau bertindak sekeras ini? Kakak perempuan seperti ibu. Kakaknya baru saja meninggal. Tapi dia sama, sekali tidak menunjukkan kesedihan. Bukankah dia seharusnya mati? Lu Jing. Aku dibunuh olehmu dan Rong Yuhua, yang berkomplot. Kau biang keroknya. Bisa-bisanya tanpa malu menyalahkan Qingyue. Wajahnya ini sungguh mirip dengan kakaknya. Kalau langsung dibunuh, kau benar-benar tega? Kau kumasirang wanita. Pantasnya melayani satu suami bersamaku? Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, agar dia hanya milikku. Kakaknya saja sudah mati. Apakah dia masih perlu hidup? Lu Jing. Kau pria brengsek yang tidak setia. Kalau kau tidak memberi aku jalan hidup, mari kita mati bersama. Pernikahan kita sudah dekat. Kalau dia benar-benar dibunuh, orang hanya akan bilang aku picik, tidak bisa menerima adik ipar mantan istrimu. Wanita ini berwajah seperti Wan Qingxiu, memang pantas mati. Tapi karena suamiku membencinya, lebih baik ditahan dulu, disiksa perlahan sampai mati. Putri. Kapan kau mulai peduli pendapat orang lain? Yang paling kupedulikan tentu saja adalah dirimu. Suamiku. Biro pakaian sudah mengirimkan gaun pengantinku. Bantu aku memilih mana yang akan kukenakan di hari pernikahan. Boleh? Boleh. Lu Jing bahkan tidak melepaskan Qingyue. Kalau begitu, ingat pasti. Ying'e. Kakak GQ, lepaskan aku. Aku takut. Lepaskan aku takut. Nona. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawa kami ada di tangan sang putri. Nyonya sudah meninggal. Kau juga tidak boleh hidup. Tolong. Putri bilang. Dia tidak mau anak tiri yang dilahirkan wanita. Kamu harus mati sebelum pernikahan besar. Tolong. Ying'e. Tolong. Ibu. Ying'ir tidak apa-apa. Bagaimana? Ada yang terluka? Tante. Hati-hati. Wan Qingyu, berani sekali kamu merusak rencana putri. Jangan harap bisa menyakiti Ying'er. Nyonya sudah tiada. Buak-buak apa jadi orang baik? Jangan-jangan mau merebut jasa membunuh si imut ini untuk menarik perhatian putri? Jangan harap. APA. Kematianku juga ada hubungannya dengan Qingyue? Saikyu. Kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu? Dari tengah salju dulu, kebaikan nyonya padamu. Semuanya kamu lupakan? Wan Qingyu. Berani sekali kamu menuduhku. Kamu adalah adik kandung nyonya. Dia memperlakukanmu seperti mutiara dan permata. Tapi kamu malah membelot ke pihak putri. Membocorkan keberadaannya. Nyonya mati tragis. Semua itu berkat kamu. Qingyue membelot ke pihak putri? Kenapa dia melakukan itu? Kamu bukan Wan Qingyu. Kamu adalah nyonya. Suamiku. Di luar anginnya kencang. Ayo kita cepat kembali. Ayah, tolong. Ying'e. Kenapa lehermu seperti ini? Tu GQ, yang mau membunuhku. Cepat selamatkan Tante. Ada apa ini? Kamu ternyata masih hidup? Aku akan beritahu putri siapa dirimu sebenarnya. Wan Qingyue, APA yang kamu lakukan? Putri, tolong aku. Dia adalah Wan Qing.
Xingqiu. APA? Dia bilang apa? Lapor, Putri Zhiqiu sudah mati. Wan Qingyu, kenapa kamu membunuh Ziqiu? Lapor, Putri. Karena Zhiqiu sudah gila. Dia bicara ngawur di depan Ying Er. Bilang apa? Zhiqiu bilang, Putri yang memerintahkan membunuh Yuan Ying. Dia juga bilang itu Putri. Ziqiu bilang, Putri yang memerintahkannya untuk membunuhku. Dia juga bilang, Putri yang menyebabkan kematian ibuku. Omong kosong. Semua orang tahu, Wan Qingqiu tewas karena diculik dan diperkosa oleh penjahat. Tidak ada hubungannya dengan Putri. Suamiku, Yuan Ying adalah putrimu. Masa iya aku mau menyakitinya? Aku tentu percaya padamu. Kalian berdua si imut ini, lagi main sandiwara buat siapa? Aku harus melindungi Ying Er-ku. Putri. Ying Er masih terkejut. Kembali ke kamar dulu untuk istirahat. Baik. Tante, Kenapa tidak? Membunuh Lu Yuanying? Apa kamu yang menghalangi di tengah? King Yue benar-benar membelot ke pihak Putri. Wajahmu ini mirip sekali dengan kakakmu itu. Menyimpanmu di depan mata benar-benar mengganggu. Kalau Putri membunuhku, maka keluarga Lu akan kehilangan satu orang yang berguna. Alasan aku membunuh Ziqiu adalah karena dia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Lu Yuanying. Sebaliknya, dia terus memfitnah Putri. Berharap bisa menjadi dayang pribadi Lu Yuanying untuk mendekati kakak iparku. Wanita ini benar-benar berani sekali. Berani mengincar suamiku. Ziqiu bukan tidak tahu cara-cara Putri. Mana mungkin dia punya ambisi seperti itu? Kakak iparku tampan dan gagah, lagi pula juara ujian kekaisaran. Dia bilang, asal bisa menjadi orang yang paling disayang kakak iparku, dan punya Lu Yuanying sebagai pelindung, pasti kakak iparku akan melindunginya. Wan Qingqiu saja di tanganku. Tidak bisa bertahan hidup. Wanita ini benar-benar berhayal tinggi. Putri, di dalam istana beredar kabar. Nyonya Divina Ola Anda, kalau Lu Yuanying mati sekarang. ITU, mungkin akan merusak nama baik Putri. Lebih baik tunggu setelah pernikahan Putri, baru cari kesempatan untuk membunuhnya. Perusan Lu Yuanying masih membelamu. Kamu sungguh tega membunuhnya? Sejak King Yue bergabung dengan Putri, King Yue adalah orang Putri. King Yue terhadap Putri tidak punya niat lain. Paling tidak kamu tahu diri. Bantulah aku dengan patuh. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Baik. King Yue pamit undur diri dulu. Putri. Hamba merasa Wan Qingyu ini berbeda dengan dulu. Membunuh kakak kandung sendiri lalu sakit parah. Wajar saja sifatnya berubah. Biarkan dia hidup dulu. Setelah membunuh Lu Yuanying, baru kita habisi dia. Kumohon, bunuhlah aku. Kumohon, bunuhlah aku. Kami benar-benar tidak tahu. Itu adalah istri Tuan. Sakit sekali. Aku tidak tahan. Tusuk saja aku sampai mati, kumohon. Kalau kamu mati, kulitmu tidak akan segar lagi. Kulitmu masih berguna bagiku. Jangan, jangan. Bunuh aku. Jangan. Lentera yang paling indah harus dibuat dari kulit yang paling segar. Rangka lentera sudah kuselesaikan. Hanya tinggal kulit kalian yang kutunggu. Jangan, jangan, bunuh saja aku. Jangan, jangan. Bunuh saja aku. Tuan. Wan Qingyu memang orangnya Putri. Setelah Tuan pergi, dia masih mengobrol lama dengan Putri. Aku yakin, mereka pasti tidak akan membiarkan orang yang berani menyakiti Nona. Awasi ketat Wan Qingyu. Kulitnya ini pasti akan kupotong. Semua orang yang menyakiti Wan Qingyu. Jangan, jangan, harus mati.
Cheng Feng, menurutmu, jika King Qiu melihatku dalam keadaan seperti ini sekarang, masih bisa mengenaliku? Tuan tenang saja. Bagaimanapun wujud Tuan, Nyonya pasti akan mengenali. Ayo pergi. Siapa yang suruh Pang? barusan Putri yang memerintahkan. Putri bilang, di kediaman ini akan ada acara pernikahan. Pasti harus meriah. Jadi seluruh kediaman, dari atas ke bawah, dipenuhi tirai merah dan lentera. Wanita ini siapa? Sampai diperlakukan sehina ini? Dia Wanita dari rumah bordil. Siapa saja bisa menidurinya. memang pantas. Diam. Jangan lihat. Pergi. Chinchou. 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 Sadarlah. Chinchou. Chinchou. Ada orang. Maafkan aku. Aku yang gagal melindungimu. Rong Yahwa, aku menolak lamaran pernikahan dari Kaisar. Di Allah Ahmad. Lalu kau langsung menyiksa King Qiuku sampai mati, karena kau memang menginginkanku menjadi suamimu. Baiklah, akan kukabulkan. Semoga kau tidak menyesali keputusan yang kau buat. Xingqiu, tunggu sampai balas dendamku selesai. Aku akan mencarimu. Ibu, jangan sakit. Jangan takut. Ying Er jangan takut. Rong Yuhua menganggap Ying Er sebagai duri dalam daging. Pasti tidak akan melepaskannya. Aku harus secepatnya membantu Ying Er mencari jalan keluar. Jangan sampai dia jatuh. Ketenggon sepasang anjing ITU. Ibu, benarkah ibu? Ibu, aku sangat merindukan ibu. Ibu di sini. Ibu ada di sini. Jangan takut. Apa yang barusan kamu bicarakan dengan Ying Er? Aku tidak bicara apa-apa. Seleka, Lu Jing memang sudah berniat membunuhku. Kalau dia tahu, aku terlahir kembali di tubuh King Yue, dia pasti semakin tidak akan melepaskanku. Kamu sungguh mengira, dengan bersandar pada putri, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kakak kepar. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Barusan Ying Er sedang mimpi buruk. Aku sedang menenangkannya. Aku tahu persis sifat aslimu, sudah jelas bagiku, bahkan berani menipu Ying Er? Aku tidak. Kulitmu ini memang sangat putih dan halus. Dia tergoda karena melihat kecantikanku. Lu Jing, kamu benar-benar tak tahu malu. Kakak kepar. Kakak sudah meninggal. Aku bisa menggantikannya. Untuk merawatmu dan Ying Er, aku harus merebut hatinya dulu, baru bisa tetap di sisi Ying Er. Kamu berani menggunakan wajah ini untuk menggodaiku? Kamu berhak apa untuk menggantikannya? Kalau kamu sudah tidak tahu malu seperti ini, sebagai kakak ipar, aku akan memenuhi keinginanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Ayo. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Lu Jing, kamu. Panggil semua budak paling kasar di kediaman ini. Bawa mereka ke sini. Lapor, Tuan. Semua bawahan sudah dibawa. Wan Qingyu. Tidak tahu malu. Sebagai kakak ipar, aku tentu harus memuaskannya. Tutupi wajahnya. Kalian berapa orang ini? Layani dia dengan baik. Tidak. Jangan Lu Jing. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Lu Jing. Jangan mendekat. Memang pantas disebut anak orang kaya yang dimanja. Putri dari keluarga terhormat. Kulitnya Jen, benar-benar putih dan halus ya. Lu Jing, aku adalah adik kandung kakakmu. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu masih berani menyebut kakak kandungmu? Cheng Feng, panggil semua budak dan pengawal di kediaman ini. Aku akan membuatnya menjadi wanita yang dinikmati semua pria. Siap. Tidak. Jangan sentuh aku. Huizi, selamatkan aku.
Ini adalah nama kehormatanku, diberikan oleh ibuku. Huizi. Qing Xiao. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa memanggilku seperti itu. Hentikan. Beraninya kau memanggilku seperti itu, dengan wajah seperti ini. Kau pikir, aku akan tertipu olehmu, ya? Tidak. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Lepaskan pakaiannya, hinakan dia sampai mati. Tidak. Jangan. Aku mohon. Aku tidak mau mati seperti ini lagi. Aku mohon padamu. Jangan sakiti Bibi. Ayah, Bibi adalah keluargaku. Dia baik padaku. Tolong jangan sakiti dia. Yinge. Sudah, jangan bicara lagi. Usiamu masih kecil, belum bisa membedakan sifat manusia. Aku tidak peduli. Aku sudah tidak punya ibu. Aku tidak bisa kehilangan Bibi lagi. Kalau sesuatu terjadi pada Bibi, aku juga tidak akan hidup lagi. Pergi semua. Pergi. Yinge. Dia bahkan berhasil merebut hati Ying. Sudahlah, biarkan dia hidup dulu. Sebentar lagi adalah hari pernikahanku dengan sang putri. Aku sarankan kau bersikap baik-baik saja, bantulah merawat Ying. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita 10.000 kali lebih buruk dari sekarang. Baik. Pernikahan besar, ya? Lu Jing. Aku tidak akan membiarkanmu dan Rong Yuhua hidup tenang. Putri Yuhua ini adalah putri kesayangan kaisar yang berkuasa saat ini. Sang kaisar tidak memiliki putra, hanya memiliki seorang putri. Di istana, ada juga yang mengatakan, ingin mengangkat sang putri sebagai putri mahkota. APA? Pada hari pernikahan sang putri ternyata tidak tinggal di kediaman putri. Siapa yang tidak tahu kalau sang putri sangat mencintai Lu Jing. Untuk menjaga harga dirinya, dia meninggalkan kediaman putri dan tinggal di keluarga Lu. Tapi juara Lu ini sangat tampan. Jarang ada pria secantik ini di dunia. Banyak pria yang melihatnya, sulit untuk tidak berhenti sejenak, apalagi sang putri. Upacara pernikahan dimulai. Putri dan suami sudah datang. Huizi. Ini. Qing Xiao. Ini adalah gaun pengantin yang kusuruh penjahit buat khusus untukmu. Dulu aku hanya siram pelajar miskin. Pernikahan kami sangat sederhana. Sekarang aku sudah lulus ujian negara. Aku ingin mengadakan pernikahan megah yang menggemparkan seluruh Huajing untuk menyambutmu. Lu Jing. Pernikahan megah yang menggemparkan Huajing yang kau sebutkan itu. Ternyata dipersiapkan untuk sang putri yang tinggi di atas sana. Pasang tablet mendiang istri. Apa yang terjadi? Untuk apa memasang tablet? Ini bagaimana? Suamiku, apa maksudmu? Hari ini adalah hari ke-7 mendiang istriku, dan bertepatan dengan pernikahan kita. Sebaiknya kita menghormati mendiang istri dulu. Lu Jing, munafik palsu ini. Bahkan di hari pernikahan, masih carry muka. Si wanita jahat ini berani-beraninya menyuruhku, Putri Yuhua yang mulia, untuk bersujud. Kamu gila? Belakangan ini aku sering mimpi buruk. Mimpi King Kayu. Bermuka darah. Meratap padaku. Membuatku tidak bisa tidur. Aku pergi ke kuil Fahua, mencari Master Xiun. Master Xiun bilang, dia gentayangan, dan tidak mau bereinkarnasi. Arwahnya gentayangan. Hanya pada hari pernikahan kita, melipas pakaian penggantin dan bersujud dengan tulus, barulah arwahnya bisa tenang dan pergi. Ternyata setelah membunuh orang, diganggu mimpi buruk. Serves kamu. Cerita hantu, omong kosong. Suamiku tidak perlu takut. Bahkan jika Wan Qingqiu datang mengganggu, aku punya cara untuk membuatnya jatuh ke neraka abadi. Tidak bisa bereinkarnasi. API Hantu. Gaun pengantin putri. Turbaker API Hantu. Seseorang, cepat padamkan api ini.
Api hantu tidak pergi. Dendam tidak hilang. Mungkinkah benar hantu Wan Qingqiu yang mengganggu? Di luar penuh api hantu. Ibuku kembali. Semua orang tahu arwah kembali di hari ketujuh. Mungkinkah Wan Qingqiu benar-benar kembali? Suamiku, cepat selamatkan aku. Dendam mendiang istri belum hilang. Bagaimana api hantu ini bisa padam? Jika putri tidak setuju, pernikahan ini lebih baik dibatalkan. Aku akan segera ke istana untuk meminta hukuman. Dan gantung diri di depan aula. Aku bersujud. Aku bersujud, sudah. Gantungkan bendera putih. Sembahyang untuk mendiang istri. Satu sembah. Dua sembah. Tiga sembah. Qingqiu. Lihat jelas wajah ini. Aku akan membuatnya membayar segala luka yang dia timpakan padamu. Seratus kali lipat. Lu Jing. Rong Yahwa. Kalian adalah dalang utama yang membunuhku. Di hari pernikahan malah menyembahku. Itu ibu. Benar-benar Qingqiu. Qingqiu. Benar-benar kamu. Akan ketahuan. Qingqiu. Benar-benar hantu Wan Qingqiu. Dia pasti datang menentak nyawa. Hantu ya? Aku keturunan bangsawan. Mana mungkin takut pada hantu yang menyedihkan? Qingqiu. Qingqiu. Kamu yang kembali kan? Ini aku. Aku Huizi. Aku mohon, temui aku sekali saja. Aku salah. Maafkan aku. Kamu sudah punya istri cantik. Putri dan suaminya. Mencari aku untuk apa? Ingin melihat tubuhku yang rusak. Menjadi hantu gentayangan? Benar-benar kamu, Qingqiu. Kamu kembali. Untuk apa lagi kamu berpura-pura? Kamu yang menyebabkan aku diperkosa oleh Rong Yuhua. Sampai mati. Lalu menikahinya di hari ketujuh kematianku. Kamu tak punya hati. Menginjak-injak tulangku untuk menaiki tangga kesuksesan. Kau akan mari menjenaskan. Aku tidak. Aku hanya... Wan Qingqiu. Aku adalah putri naga sejati, Dilendungi Langit. Aku punya banyak cara untuk menghancurkan rohmu. Selamanya takkan terlahir kembali. Oh ya? Kalau begitu, lihat saja. Apakah langit masih melindungimu? Berani-beraninya kamu memukulku. Bukannya bilang mau menghancurkan rohku? Saat ini juga, aku kutuk pipimu membusuk. Hidupmu lebih sakit daripada mati. Wan Qingqiu Desar Jalang. Putri. Putri. Aduh. Putri, wajahmu. Astaga, mengerikan. Ketukan Wan Qingqiu menjadi kenyataan. Wajahku kenapa? Hamba juga tidak tahu kenapa wajah putri bisa membusuk parah seperti ini. Seperti terkikis racun. Sementara ini belum tahu racun apa. Hamba sudah bertahun-tahun berpraktik. Baru pertama kali menghadapi kasus seperti ini. Kapan wajahku bisa pulih? Apakah akan berbekas luka? Hamba masih perlu meneliti. Soal apakah akan berbekas luka, hamba juga tidak yakin. Tidak yakin? Tidak yakin ya? Orang tak berguna. Untuk apa kau dipertahankan? Perintahkan saja. Kumpulkan tabib terkenal seantero negeri untuk mengobati wajahku. Siapa yang bisa menyembuhkan lukaku akan diberi imbalan besar. Baik. Suamiku Lu. Apakah kamu terkejut melihat luka di wajahku? Masa sih? Apakah putri cacat atau tidak? Bagi Lu Jing, tidak ada bedanya. Kamu yang paling baik.
Takasese aku mensentemu sepenuh hati. Putri, bisakah Putri mengabulkan satu permintaanku? Katakan. Malam ini arwah King Chiyu menuntut balas, bahkan melontarkan kutukan. Pada dasarnya, ini karena dendamnya terlalu dalam. Bagaimana kalau kita letakkan tablet Qingqiu di kamar pengantin kita, sembahyang 3 kali sehari, untuk meredakan amarahnya? APA? Kamu suruh aku menaruh tablet Wan Qingqiu si pelacur itu? Maksudku, mana ada orang menaruh tablet orang mati di kamar pengantin? Kalau Putri tidak setuju, ya sudah. Malam penggantian berantakan seperti ini. Besok, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Lebih baik aku mengundurkan diri pada Kaisar. Tenang-tenang saja menjadi suami yang dikandangkan Putri. Baiklah, aku setuju. Tapi malam ini, kamu harus menyempurnakan pernikahan bersamaku seperti rencana. Baik. Wan Qingqiu, kau kutuk aku cacat, lalu apa? Lu Jing tetap milikku. Aku akan membuatmu menyaksikan setiap malam. Aku dan dia bercinta. Putri benar-benar akan menempatkan tablet peringatan Nyonya Qingqiu di kamar pengantin baru. Benar sekali. Memek Wang juga menyuruh kami untuk merebus lebih banyak air panas. Suami Putri dan Putri akan meresmikan pernikahan. Wajah Putri, bukankah sudah rusak? Lalu kenapa? Putri ini betapa mulianya. Malam penggantian, mana mungkin tidak meresmikan pernikahan? Lu Jing, kau memang benar-benar penjelit yang penjkat. Suamiku Lu, cepat ke sini. Suamiku Lu, akhirnya kau milikku. Perintah Putri. Malam ini dilayani oleh suami Putri. Kami semua menunggu di luar. Tunggu dipanggil saya. Baik, Ayahku sungguh malang. dia adalah suami Putri. Di malam pengantin, mana ada malangnya? Bukan begitu, Tante, di dalam hati ayahku sangat menderita. Tante, barusan kau juga melihat ibuku, kan? Kau sangat merindukannya, ya kan? Aku merasa dia ada di sampingku, sangat dekat denganku. Dia melindungiku. Kau adalah satu-satunya putrinya. Pasti dia akan melindungimu. Yinge, aku temani kau kembali ke kamar tidur ya? Baik. Dupa ini dibuat oleh mendiang Nyonya. Bisa membuat orang pingsan. Tapi indera tidak akan hilang. Tuan, minum dulu penawarnya. Putri bisa diperlakukan semaunya. Yang mulia. Tahu harus bagaimana? Tahu. Harus mengerahkan seluruh tenaga. Layani Putri dengan baik. Sayap. Naiklah. Sayap. Putri ini harum sekali. Pelangkin. Sure. Lihat ka. Penginan yang kau alami. Akan kiterima juga oleh Rong Yuhua. Siang dan malam. Sekelompok orang bodoh. Sama sekali tidak berguna. Putri. Hamba telah memeriksa semua buku pengobatan dan kitab kuno. Tapi tidak menemukan racun yang bisa membuat wajah Anda membusuk seperti ini. Hamba bahkan curiga. Wajah Anda bukan disebabkan oleh rakin. Mungkin ini benar-benar ilmu hitam. Kutukan. Diam. Pergi semua dari sini. Ya. Ayo pergi, cepat, cepat. Putri, Baginda meminta Putri memimpin upacara doa hujan. yang akan datang. Tapi wajah Putri sekarang. Nanti. Apa aku tidak tahu? Perlu kamu yang mengingatkan? Baik. Hamba Wan Qingyu mohon bertemu. Meisuk. Di dalam ruangan ini, sepertinya ada sisa aroma parfum yang memabukkan. Kamu datang untuk apa? Hamba mendengar wajah Putri rusak. Hamba sengaja meracik salep teratai ini
Salep ini menggunakan mutiara laut selatan kualitas terbaik, yang digiling halus. Dengan embun pertama, di awal musim semi sebagai perantara, dan dicampur dengan puluhan jenis kelopak bunga perawatan kulit, dapat membuat kulit menjadi bersinar kembali, dan awet muda selamanya. Benarkah? Putri coba saja, pasti tahu. Kalau kamu bilang ini berguna, coba dulu untuk Putri. Benar-benar manjur. Bagaimana kalau hamba yang membantu Putri mengoleskannya? Baik. Bawakan sermon untukku. Wan Qingxiu, bukannya kamu mengutuk, wajahku akan membusuk, adik kandungmu sendiri yang menyembuhkannya untukku. Jadi, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Suamiku, coba lihat, wajahku sudah sembuh. Wajah putri. Sembuhnya sangat cepat. Ini salep teratai yang dipersembahkan Wan Qingyue. Bagaimana mungkin Wan Qingyue bisa meracik salep teratai? Ini adalah King Qiu yang meraciknya untuk perawatan kulit dan menjaga keremajaan. Resep rahasia khusus. Sebelumnya tidak pernah kulihat dia mempelajarinya. King Yue terhadap putri. Sungguh setia. Bekerja dengan sepenuh hati. Wan Qingyu, hadiah apa yang kamu inginkan? Silakan sebutkan. Dapat melayani Putri adalah keberuntungan hamba. Mana berani minta hadiah? Putri harus ingat, salep teratai ini harus dioles setiap hari. Jangan sampai terputus. Baru kulit Putri bisa semakin putih dan lembut. Mulai sekarang kamu tinggal di sampingku untuk melayani. Teras rasakan salep teratai untukku. Baik. Hamba pasti akan membuat salep teratai Putri tidak pernah habis. Baik. Suamiku, sipat kesini pijat pinggangku. Pinggang putri kenapa? Kamu masih berani bertanya? Bukannya karena kamu tadi malam tidak tahu menahan diri? Kalau begitu salahku. Bagaimana kalau malam ini kita istirahat saja? Bernie, aku mau kamu memperlakukanku seperti itu setiap malam. Perintah putri akan dilaksanakan. Pertunjukan yang bagus akhirnya dimulai. Van Qingyu. Mama Wang, ada perlu apa? Rupanya aku meremehkanmu. Kau pikir setelah menyembuhkan wajah Putri, kau bisa menjadi orang nomor 1 di sisinya? Siapa yang tidak tahu Mama? Sudah mengikuti Putri belasan tahun, tidak ada yang bisa melewati Anda. Bagus kalau tahu. Berikan resep Furonggao padaku. Ternyata Mamah menginginkan resep Furonggao. Tidak masalah, segera kuambilkan untukmu. Mama, Anda baik-baik saja? Kau lebih baik bersikap patuh. Kalau berani lagi ceroboh di depan Putri, aku punya banyak cara untuk menghukummu. Ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Dari mana kau dapat Furonggao itu? Aku membuatnya dengan resep yang kakak berikan padaku, lalu kuraju. Tidak mungkin. Resep rempah dan salep yang diracik, semuanya ada padaku, dan Furonggao sangat rumit pembuatannya. Kau sebelumnya tidak pernah belajar. Mana mungkin bisa membuatnya dengan benar dalam waktu singkat? Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah adik iparmu, Wan Qingyue. Kau tidak mau mengaku? Baik, aku akan bunuh kau, supaya tidak mengganggu di sampingku. Aku adalah orangnya Putri. Mamah Wang sekarang sudah mengambil resep Furonggao, tapi dalam waktu singkat, pasti tidak bisa membuatnya. Kalau kau bunuh aku, bagaimana kau jelaskan pada Putri? Aku bisa membuatkan Furonggao untuk Putri. Tapi kau harus mati. Ayah, jangan sakiti bibi kecil. Resep Furonggao itu yang kuberikan padanya. APA.
Aku yang mengambil resep Furong Gao dari ruang kerjamu untuk bibi kecil. Jangan salahkan dia, kumohon. Bibi kecil, apa yang kau lakukan? Sedang membuat Furong Gao. Cara kerjamu sangat mirip, Ibu. Yinge, Sudah kuduga Ibu selalu di sampingku. kalau begitu, bisakah kau merahasiakannya untukku? Aku akan merahasiakannya. Aku sering melihat kakak membuat Furong Gao berkali-kali. Sudah lama ku pelajari. Ayah, Ibu sudah meninggal. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan bibi kecil. Kumohon, jangan sakiti dia. Yinge, tenang saja. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal pada bibi kecil. Tidak apa-apa. Bagus. Ayah, bibi kecil, kita adalah satu keluarga. Harus hidup bahagia bersama. Salep Furong ini benar-benar ajaib. Bekas luka di wajahku tidak hanya hilang, kulit juga semakin halus. Putri, Wan Qingyu ini, wajahnya persis seperti kakaknya. kalau dia tetap diizini, pasti mengganggu. Menurut hamba, lebih baik dibunuh saja. Lagi pula, resep salep Furong sudah ada di tangan hamba. Tablet Arwa Wan Qingxiu, Sidiat Malam Melahatku dan Suami Lu bersenang-senang. Adiknya dengan wajah yang sama dengannya, berlutut di kakiku seperti anjing, berusaha keras membahagiakanku. Bukankah ini sangat menarik? Wajahku. Putri, Bagaimana bisa begini? Wajahku, kenapa rusak lagi? Menurutku, pasti salep Furong dari Wan Qingyue yang bermasalah. Hei, orang, bawa dia pergi. Hukum mati dengan tongkat sekarang juga. Putri, salep Furong ini sama sekali tidak bermasalah. Kalau memang bermasalah, saat Putri menggunakannya pagi tadi, seharusnya sudah ada reaksi. Dan Putri lupa, aku sendiri juga menggunakannya. Kamu masih berani membantah. Aku baru saja menggunakan salep Furong pemberianmu, lalu wajahku jadi rusak. Putri, Biarkan hamba tua ini yang membunuhnya. Aku tahu. Putri, di dalam salep Furong yang Putri gunakan sekarang, sudah diracuni orang. Setiap hari yang masuk ke kamar Putri, semua adalah orang kepercayaan Putri. Mana mungkin meracuni? Wan Qingyu, Kamu ngomong sembarangan, akan kurobek mulutmu. Nyawaku tidak berharga, tapi wajah Putri sudah rusak. Kalau masih ada orang jahat di sekitar Putri, bukankah itu berbahaya? Tolong Putri periksa dulu, baru bunuh aku nanti. Bualan belaka. Diam saja apa? Tahan tangannya, coreng wajahnya. Tunggu, panggil tabib, periksa salep Furong ini. Di dalam salep Furong ini ada bubuk racun, bisa membuat kulit gatal, sehingga kulit tergaruk, dan akhirnya kulit jadi luka. Ini salep Furong baru yang kukembangkan. Tolong tabib periksa. Salep Furong ini harum semerbak, terbuat dari puluhan jenis bahan suci perawat kulit. Tidak ada racun di sini. Kamu sudah memberikan 2 botol salep Furong. Raken, bisa saja kamu yang memasukkan. Kakak ipar juga bilang 2 botol salep Furong ini. Semua dari aku. Kalau aku yang meracuni, bukankah itu mencari masalah sendiri? Mencari tahu siapa yang meracuni tidak sulit. Yang bisa masuk ke kamar Putri dan menyentuh salep Furong. Hanya sedikit. Tinggal periksa satu persatu. Yang bisa masuk ke kamar dalam Putri dan menyentuh salep Furong. Hanya Mama Wang, kan? Putri, Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Chang Feng, kamu yang periksa. Siap. Bawa ke tabib Sang untuk diperiksa. Ini bubuk racun. Begitu menyentuh racun ini, kulit akan gatal luar biasa dan membusuk. Putri, Botol itu bukan milikku. Aku tidak tahu kenapa. Itu ada padaku. Putri, Aku sudah melayani Anda belasan tahun. Tidak mungkin aku berniat jahat pada Anda. Putri, Keponakan Mama Wang. Bergabung dengan faksi Pangeran Cheng. Pasti kali ini, dia ikut Pangeran Cheng masuk ke ibu kota ya? Benarkah?
Dia juga ingin menyingkirkan Mama Wang. Kenapa? Kaisar saat ini tidak memiliki putra mahkota. Banyak pejabat mengusulkan untuk mengangkat putri sebagai putri mahkota. Di momen krusial ini, Pangeran Cheng datang ke ibu kota. Dia juga keturunan kaisar. Pasti banyak yang mendukungnya sepenuhnya. Jika saat ini wajah putri rusak, sepertinya dia sudah pasti menang. Ternyata dia membantu Rong Yuhua, Mening Kirkensengen. Ambisi si manis ini, ternyata sebesar ini, berkedok merebut tahta. Aku takkan biarkan mereka berhasil. Putri. Bukan aku. Bukan aku. S.I. Manis. Kamu berkhianat dan mencoba membunuhku. Kamu pantas mati. Putri, cukup oleskan. Salep furong baru yang kukembangkan. Wajahmu akan pulih seperti semula. Suamiku, tolong oleskan untukku. Baik. Rong Yahua, kamu mengoleskan salep furongku di permukaan kulitmu. Terlihat semakin halus, tapi sebenarnya di dalamnya membusuk dan rusak. Hingga akhirnya menjadi makhluk yang bukan manusia maupun hantu, dan orang yang menyentuhmu juga akan bernasib buruk. Putri dan suaminya bercinta. Sudah hampir 1 jam, ya? Suaminya terlihat begitu lemah lembut dan kurus. Tak disangka si hebat ini. Suami juga melarang Dayang melayani dekat, melayani putri. Dia benar-benar sangat perhatian dan teliti. Rempah dan obat rahasiaku disimpan di ruang rahasia di belakang kamar tidur. Ruang rahasia itu, hanya aku dan Lu Jing yang tahu. Lu Jing pasti tidak mungkin ada di ruang rahasia. Ini saat yang tepat untuk menyusup masuk. Qingqiu, aku bisa lagi untukmu menggantungkan sebuah lentera. Resep salep furong. Tulisan tangan King Qiu. Lu Jing, bukankah dia seharusnya sedang melayani di kamar Rong Yuhua? Wan Qingyu, mekanisme ruang rahasia ini, hanya aku dan King Qiu yang tahu. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja kakakku yang memberitahuku. Bohong. Mana mungkin Qingxiu memberitahumu mekanisme ini? Kalau bukan kakakku yang memberitahuku, bagaimana aku bisa masuk? Kau masuk untuk APA? Aku karena... Dulu tak kusangka, kau punya banyak akal. Sudah lihat nasib Nenek Wang? Lentera itu sudah selesai kubuat. Ngomong-ngomong, rangka lentera untukmu juga sudah selesai kubuat. Sudah bertahun-tahun aku menikah dengannya. Tak disangka dia ternyata si Reng yang seset. Katakan, untuk APA sebenarnya kau datang ke sini? Ini adalah resep rahasia rempah yang kurakit. Resep salep furong ini, kau yang menulisnya? Kalau kau malam-malam begini tidak di kamar tidur, melayani putri dengan baik, malah di ruang rahasia ini menguliti kulit manusia untuk membuat lentera. Putri tahu kalau kau sesat seperti ini? Kau benar-benar harus mati. Dia pergi ke ruang es. Qingxiu masih di sana. Ini di mana? Berabutan di dalam sini. Kenapa persis sama dengan kamarku? Kenapa ada sebuah ranjang? Siapa? Qingyu. Kau berani datang ke tempat seperti ini? Badan terasa sangat panas. Sangat tidak nyaman. Kenapa bisa begini? Obat yang kusebar itu adalah bubuk hihuan. Tidak baik.
Tidak hanya menyebabkan halusinasi, tapi juga memiliki efek perangsang nafsu. Kau berani menggunakan obat seperti ini padaku. Aku bunuh kau. Ching. Ching Chiu. Huizi, King Qiu, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. kau masih berani mengatakan hal seperti itu padaku? Kau membiarkan Rong Yuhua menyiksaku sampai mati, lalu menikahinya pada hari ke-7 kematianku. Tidak. Kau tidak setia dan kejam. Aku sangat membencimu. Bukan begitu. Qiu Pikir, setelah aku menolak lamaran di hadapan Kaisar, dia akan menggala. Tapi tak kesangka dia begitu kejam, menjauhkanku, dan diam-diam membunuhmu. Maafkan aku. Ching Chiu, aku menikahinya, karena ada alasan yang sulit. Alasan yang sulit? Apa alasan sulit yang kau miliki? Aku ingin membalaskan dendammu. Aku akan membuatnya merasakan semua penderitaan yang kau alami. Setelah aku selesai membalas dendam, aku akan mencarimu. Apa yang baru kau katakan? Itu benar? Tentu saja benar. Ching Chiu, percayalah padaku. Orang yang kucintai selalu hanya kamu. Huizi, Ching Chiu. aku benar-benar bersama Lu Jing. Hal-hal yang terjadi setelahnya, aku sama sekali tidak ingat. Pasti dia yang memaksaku duluan. Kalau sekarang aku bunuh dia, Inger bukannya jadi lebih tak punya sandaran. Tidak boleh, aku harus atur masa depan dulu, baru ambil nyawamu. Kenapa dia ada di sini? Menaruh sebuah tempat tidur di atas sini. Sebenarnya siapa? Tadi malam aku dan King Qiu bukan King Qiu. Yang berhubungan denganku tadi malam adalah Wan Qingyu. Lu Jing, kau benar-benar pantas mati. Kau berani melakukan hal seperti ini. Nanti apa muka kau untuk ketemu Qingqiu lagi. Tuan, pengemis hari ini sudah kuseret ke sini. Ada apa, Tuan? Wan Qingyu mengambil semua bubuk obat racikan King Qiu. Bagaimana dia bisa masuk ke ruang rahasia? Tujuannya tidak murni, lisik sekali, bahkan berhasil membujuk Rong Yuhua dan Yuaneng. Harus cepat-cepat singkirkan dia. Baik. Wan Qingyu, mari sana. Kau, Qingqiu. Ternyata kakak ipar juga bisa salah lihat ya. Barusan Putri juga mengiraku sebagai kakak. Dengan hak apa kau? Menyamar seperti kakakmu. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Aku yang menyuruhnya melakukan ini. Lu Ling, lepaskan dia cepat. Kenapa Putri melakukan ini? Karena menurutku, papan arwah Wan Qingqiu ditaruh di kamar pengantinku, lalu kubuat adiknya menyamar sebagai dia untuk melayaniku. Ini sangat menarik. Lu Lang ini tidak senang. Atau jangan-jangan melihatnya membuatmu tersentuh dan sedih, sulit dilupakan. Wan Qingqiu bejiku. Sudah seperti udara. Bangsa tak tahu malu. Aku juga ingin bertanya padamu, kemarin malam kau kemana? Kenapa setiap bangun pagi,
Selalu tidak melihatmu. Aku hanya terbiasa. Berlatih ilmu pagi hari saja. Dulu saat jadi suami istri, mana ada bangun tidak berpelukan. Kau cuma pergi melakukan hal kotor. Benar-benar berbohong seenaknya. Dengar-dengar, pakaian upacara hujan putri sudah dikirimkan. Aku coba untukmu ya. Oak. Kau diam-diam pergi ke ruang rahasia, mencuri obat kakakmu. Dengan melakukan ini, apa sebenarnya tujuannya? Kakak ipar. Lebih baik kau tanya. Apa yang kau sendiri lakukan? Papan arwah kakakku ada di sini. Kakak iparku yang baik. Veronica kau katakan padanya. Hal yang kau lakukan padaku. Kau benar-benar Terry Matty. Marah karena malu ya. Kau tidak bisa membunuhku. Juga tidak bisa menutupi perbuatanmu pada adik ipar. Yang biadab itu. Lulang, kalian sedang apa? Aku bisa apa? Aku hanya menunggu Putri berganti pakaian dan keluar saja. Putri masih membutuhkanku sekarang. Kamu sama sekali tidak bisa membunuhku. Lu Jing. Kamu memang pengecut. Kamu memberiku makan apa? Pil penggerogot hati. Pil ini akan membuatmu merasakan sakit yang menggerogoti tulang dan membakar hati. Jika sebelum malam bulan purnama, kamu tidak mendapatkan penawarnya, kamu akan mati karena tulangmu digerogoti dan hatimu terbakar. Semua ini adalah hasil yang kudapatkan dari barat dengan mengutus orang. Tidak ada yang punya penawarnya. Tunggulah ajalmu. Kamu licik dan tak tahu malu. Aku akan memberimu penawarnya, asalkan kamu tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas lagi, dan jangan pergi ke ruang rahasia kakakmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Tak tahu malu. Lulang, sudah setengah tahun ini kekeringan terus. Hanya pada hari Wan Qingxiu meninggal, turun hujan. Rakyat menjeludan bersengat-sengat, bahkan menyebarkan rumor bahwa ini adalah kesalahanku. Jika aku mengenakan pakaian ini untuk memohon hujan, pasti akan turun hujan lebat. Saat itu, semua rumor akan runtuh dengan sendirinya, dan rakyat juga akan percaya padaku. Aku, Putri Yuhua, adalah naga perempuan yang ditakdirkan, mampu mewarisi tahta. Semoga Putri berhasil mendapatkan yang diinginkan. Ini sudah kekeringan setengah tahun. Kalau hujan tidak turun lagi, benar-benar tidak bisa hidup. Apakah Putri Yuhua bisa memohon turun hujan? Menurutku, justru karena sifatnya terlalu kejam, membunuh terlalu banyak, maka langit menghukum dengan tidak menurunkan hujan. SSST, apa kamu tidak mau hidup lagi? Putri Yuhua tiba. Jadi ini Putri Yuhua. Lulang. Asalkan hari ini aku berhasil memohon hujan, ayahanda pasti akan menganggap aku sebagai pilihan takdir. Para menteri dan rakyat juga tidak akan bisa berkata apa-apa. Posisi putri mahkota pasti milikku. Jika benar demikian, bukankah ini keberuntungan bagi Dali? Putri, suami putri, waktu untuk memohon hujan telah tiba. Qin Tianjian sudah tiba. Bakha Dupa, Sembahyang. Lindungilah kami, wahai langit, turunkanlah hujan lebat. Pakaian ini sudah kumanipulasi. Jika kamu melakukan gerakan yang terlalu besar, pakaian ini akan cepat robek. Astaga! Patung Dewa Naga sedang menangis darah. Menangis darah. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Kenapa bisa kebakaran? Naga menangis darah. Pakaian putri terbakar. Ini pertanda sial. Rong Yawa. Mulai hari ini, kamu akan menjadi perempuan pembawa sial, yang dikutuk nasib buruk. Naga menangis darah. Putri memohon hujan. Bukankah itu berarti naga tidak puas dengan putri? Benar-benar. Tidakah Camulia? Pakaian Putri Yuhua sudah terbakar. Putri Yuhua adalah pertanda sial.
Iya, pasti. Memang begitu. Lihat ini. Saat ini matahari bersinar terik. Aku sampai hampir berkeringat. Masa bisa hujan? Menurutku, upacara minta hujan ini sebaiknya dibatalkan. Kalau sampai menimbulkan bencana yang lebih besar. Kami rakyat jelata. Bukannya akan lebih sengsara? Betul, kan? YK, yang sengsarakan kita. Kenapa? Kenapa tiba-tiba terbakar? Kenapa bisa begini? Kenapa naga raja menangis darah? Kenapa bajuku bisa terbakar? Mungkinkah benar, langit sengaja melawanku? Putri, Apakah upacara minta hujan perlu dilanjutkan? Putri. Sekarang rakyat sedang marah. Kalau ada lagi pertanda buruk lainnya, takutnya akan memicu kerusuhan. Upacara minta hujan hari ini, sebaiknya dibatalkan saja. hamba setuju. Jubah Phoenix Putri saja sampai terbakar. Kalau berdoa minta hujan dalam keadaan tidak berpakaian seperti ini. Takutnya akan membuat naga raja marah. Lebih baik ditunda saja. Putri, Qin Tianjian bilang hari ini akan hujan. Asalkan Putri terus berdoa minta hujan. Semua kejadian tadi tidak akan ada yang peduli. Putri, tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Suamiku Lu. Senangnya ada kamu. Upacara minta hujan dilanjutkan. Sang putri, hari ini bersumpah untuk rakyat di seluruh negeri, memohon turunnya hujan. Rong Yahwa. Penghinaan ini masih jauh dari cukup. Masih ada yang lebih seru nanti. Dengan hormat memberitahu naga raja, kini Putri Yuhua, dengan tulus memohon, berharap Yang Mulia Berkenan menempatkan diri, menurunkan hujan yang membawa berkah. Agar rakyat di negeri kami mendapat cuaca yang baik dan panen melimpah, hasil bumi berkelimpahan. Lu Jing, kamu mencintai sang putri. Sampai segitunya, sampai merusak rencanaku. Dengan perlindungan langit, tolong turunkan hujan yang membawa berkah. Sang putri berhasil memohon hujan. Aku adalah orang yang dilindungi naga sejati. Posisi putra mahkota hanya bisa menjadi milikku. Benar, Putri. Aku adalah wanita terpilih. Hujan turun. Aku adalah wanita terpilih. Astaga. Kenapa hujannya berwarna merah? Hujan darah. Itu hujan darah. Putri Yuhua malah memohon turunnya hujan darah. Dari dulu sampai sekarang, setiap kali turun hujan darah, pasti akan membawa bencana besar. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa turun hujan darah? ini pertanda buruk. Kita pasti akan celaka. Iya, harus bagaimana? Kamu tangkap puluhan ribu burung pipit, Senyuburung pipit itu, olesi seluruh tubuhnya dengan bubuk merah muda. Pada tengah hari tepat, lepaskan senyuannya. Hari itu benar-benar akan hujan? Tenang saja, aku sudah mengamati cuaca beberapa hari ini. Tidak akan salah. Aku ingin semua rakyat di Huajing menyaksikan hujan darah yang dimohon Rong Yuhua, agar rakyat di seluruh negeri menyebarkan kabar bahwa dia Rong Yuhua adalah bintang sial pembawa bencana. Iblis dari neraka. Cepat pergi, sebentar lagi hujan darah akan turun. Kakak sedang mencari aku? Kau. Murakiniku. Lu Jing. Ini salahmu sendiri. Kau sudah sadar. Kau benar-benar berani. Berani-beraninya mengikatku. Aku tidak cuma mengikatmu. Aku juga berani memukulmu. Dulu aku tidak pernah tahu adik iparku ini ternyata sangat berbakat. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Apakah kau tahu akibat dari mengikatku ke sini? Apa akibatnya? Kau sudah memberiku racun. Nyawaku tidak akan lama lagi. Apalagi yang kepedulikan? Bahkan jika harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Wan Xingyue, wahai Wan Xingyue.
Aku benar-benar meremehkanmu. Kau pikir, dengan caramu yang menghalalkan segala cara mendekati putri, kau bisa langsung sukses? Kau sendiri lebih baik di mana? Apa itu Zhuang Yuan suami putri? Jujur saja. Kau cuma pria hiburan di sisi putri. Barang yang melayaninya diranjang. Sama saja seperti wanita. Kenapa? Upacara minta hujan sudah berhasil, tapi langit masih melawanku. Di mana suamiku? Putri, ada yang mengirimkan surat untukmu. Kenapa? Marah karena dipermalukan? Ikatan tali ini tidak bisa kau lepas. Kau seperti ikan di talenan, aku yang pegang pisau. Pilihannya, berikan aku penawar pil perusak jantung itu. Atau, akan kucakar wajahmu ini. Lalu kusiksa sampai, tidak seperti manusia maupun hantu, baru kukembalikan ke putri. Lihat apakah dia masih mau menerimamu. Ikatan tali ini. Siwa, apa yang kau lakukan? Ini teknik ikat tali ciptaanku sendiri. Kau tidak bisa melepaskannya. Kalau begitu, ajari aku. Bagaimana cara melepaskannya? Jika nantinya kau berani menyakitiku, akan kukikat kau seperti ini, dan memberimu pelajaran. Silakan beri aku pelajaran sesukamu. Ikatan tali ini hanya dimiliki King Qiu. Kenapa dia bisa? Kizarangkan kau. Berikan penawarnya padaku. Kalau tidak, di wajahmu ini akan muncul beberapa goresan darah. Itu pasti tidak akan dilihat. Tidak mau memberi, ya? Kalau baju dijenggon silakan aku. Resep obat yang kakakmu gunakan. Bagaimana kau bisa tahu? Dan ikatan tali ini adalah ciptaan kakakmu. Kenapa kau bisa membuatnya? Jangan-jangan kau adalah King Qiu? Ya, aku memang King Qiu. Kau benar-benar King Qiu? Apa kau sangat berharap aku adalah Wan King Qiu? Kalau aku benar-benar adalah Wan Qing Qiu, apakah itu bisa menutupi perbuatanmu yang tidur dengan adik ipar? Hal yang tak tahu malu dan hina ini? APA. Lu Jing, bahkan jika aku benar-benar adalah kakakku, aku juga ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Berdiri. Ini rumah Bordio. Wan Qingyu benar-benar membawaku ke tempat seperti ini. Wan Qingyu. Wan Qingyu. Tuan Muda. Tuan Muda carry Caesiran? Biarkan aku bantu. Minggir. Tuan Muda Sunggut Tampan. Hamba sangat suka. Lu Jing, apa yang kamu lakukan? Hormat pada putri. Penguel, bunuh semua orang di gedung ini. Atas perintahku. Putri, kasihanilah. Putri. Baru saja di upacara hujan, kamu sudah membuat keributan besar. Sekarang malah ke rumah bordil untuk membantai orang. Tidakkah kamu takut reputasimu akan semakin tersebar luas? Lu Jing, kamu sangat berani. Sebagai suamiku, berani-beraninya kamu datang ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Putri. Bagaimana caramu menemukan tempat ini? Jika ingin orang lain tidak tahu, jangan melekeknya. Kukira kamu pria yang terhormat, ternyata kamu sama seperti pria-pria busuk lainnya. Berkeliaran di tempat maksiat seperti ini. Mengapa aku datang ke sini? Bukankah putri sangat paham? Apa maksudmu? Hujan darah turun dari langit. Semua orang di ibu kota ketakutan. Mereka bilang putri adalah sosok pembawa sial. Aku hanya merasa frustasi dan datang ke sini untuk minum menghilangkan kesal. Meskipun kamu frustasi, tidak seharusnya kamu datang ke sini. Di mana kamu menaruh harga diriku? Jika putri tidak senang, hukum saja Lu Jing. Lu Jing tidak punya pembelaan. Kamu. Putri. Putri pingsan. Cepat bawa dia kembali ke kediaman untuk beristirahat. Baik. Segera. Kabar bahwa kamu minum-minum di rumah bordil akan tersebar ke seluruh Shangjing. Lihat saja apakah putri masih akan sangat mencintaimu. Wan Qingyu.
Berani-beraninya, kamu menjebakku seperti ini. Jangan salahkan aku. Jika nanti tidak akan berbelas kasihan. Kakak, kenapa denganmu? Racun pil hati yang menggerogoti sedang kambuh. Lu Jing benar-benar kejam. Menyakitimu berulang kali. Tadi di dalam kamar, seharusnya kamu langsung membunuhnya. Yuanying masih di kediaman. Dia belum bisa mati. Pil hati yang menggerogoti ini memang kuat. Aku sudah mencoba berbagai penawar. Tetapi tetap tidak berhasil. Terus gimana dong? Besok sudah tanggal 15, bulan purnama. Gak apa-apa. Aku akan kembali ke kediaman keluarga Lu dulu. Kakak, Lu Jing pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu kembali malah lebih berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan Ying Er sendirian di kediaman ITU. Nona Qingyu, cepat pergi ambil hadiahnya. Hadiah apa? Putri sedang hamil. Semua pelayan di kediaman akan mendapat hadiah. Putri hamil? Ayah. Wan Qinyue, putri memanggilmu. Putri, setelah Kaisar tahu Anda hamil, beliau sangat senang. Katanya kehamilan Putri adalah berkah bagi negara. Setelah Anda melahirkan sang cucu mahkota, Anda tetap akan dinobatkan sebagai Putri Mahkota. Terima kasih, Putri. Suamiku, kamu dengarkan? Anak kita akan menjadi cucu mahkota. Kalau nanti kamu pergi minum-minum lagi, dan Burakumara, aku tidak akan berhenti sampai kamu kapok. Kehadiran anak ini sungguh tepat waktunya. Lanjut, juga membantu kita. Turun hujan darah pun bagaimana? Langit pun takkan bisa mengalahkanku. Putri, Wan Qinyue sudah sampai. Suruh dia masuk. Baik. Hormat pada Putri. Kemarin malam kamu kemana? Kemarin hujan darah turun, situasi kacau. Saat aku terseret kerumunan, aku terjatuh, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Wanita, berani sekali kamu berbohong. Aku tanya kamu, kemarin malam, apakah kamu pernah menyentuh jubah Phoenixku untuk ritual hujan? Suamiku, menurutmu, soal ritual hujan itu, ada yang aneh gak sih? Turunnya hujan darah dari langit, mungkin memang takdir. Tapi jubah Phoenix Putri, bukan tidak mungkin ada yang mengutak-atik. Siapa ya kira-kira? Jubah Phoenix ini sangat mulia, hanya sedikit orang yang pernah menyentuhnya. Aku ingat, saat Putri mencobanya dulu, Wan Qingyu sedang ada di sana. Maksudmu? Mungkin. Justru karena jubah Phoenix itu terbakar, maka langit pun murka. Asal kita temukan biang keroknya, bukan hanya bisa membersihkan nama Putri, tapi juga posisi Putri Mahkota akan semakin kokoh. Putri, aku tidak. Mana mungkin aku berniat jahat pada Anda? Wan Qingyu, prinsipku selama ini adalah lebih baik membunuh yang salah daripada melewatkan yang bersalah. Putri, aku benar-benar difitnah. Anda lupa, aku masih harus membuatkan furong gao untuk Anda. Oh, suami sudah menemukan ahli obat untuk membuat furong gao. Lu Jing, dia tega memanfaatkan Rong Yuhua untuk membunuhku. Wan Qingyu, kali ini kamu pasti mati. Penguel, bawa Wan Qingyu pergi. Aku akan menyiksanya pelan-pelan sampai dia mengaku. Putri, aku benar-benar difitnah. Percayalah padaku. Cheng Feng, bawa dia pergi. Putri, ataukah kakak Lu yang akan membantuku mengatasi masalah ini? Sakit sekali ya? Lu Jing, kamu kejam sekali. Menyakitiku seperti ini. Hari ini tanggal 15, racun pil pemakan hati akan benar-benar kambuh. Di dalam hatimu, pasti akan terasa seperti ribuan ulat menggerogoti. Hidup lebih susah daripada mati. Lu Jing, kamu serigala berbulu domba. Kamu akan mati mengenaskan. Kamu memang berani sekali.
Berani mengakaliku. Memecah belah aku dan Putri. Sayang sekali. Jauh dari cukup. Mengira bisa mengandalkan Putri, langsung melesat ke puncak. Lihat saja apakah nyawamu cukup kuat. Setelah kamu mati, aku akan menyeretmu ke ruang rahasia. Kulitmu ini akan kukupas, dan dibuat menjadi lentera kulit manusia. Sudah puas menggigit? Menjelang tengah malam, organ dalammu akan terbakar semua, darah di seluruh tubuhmu akan mendidih, dan kamu akan mati dengan 7 lubang mengucurkan darah. Jangan pergi. Lindunji Yuan Ying. Berdasarkan apa kamu menyebut nama Yuan Ying? Aku rela mati. Tapi kau harus melindungi Yuan Ying. Kalau tidak, meski jadi hantu gentayangan, aku takkan membiarkanmu hidup. Kamu pikir, jangan pura-pura melindungi Yuan Ying. Aku akan mengampuni nyawamu? Kumohon, lindunjilah Yuan Ying. Janji padaku, dia adalah putrimu. Sorot matanya, kenapa sangat mirip dengan King Qiu? Kenapa aku jadi gelisah? Tidak. Aku tak boleh tertipu lagi olehnya. Lu Jing. Lindunji Yuan Ying. Tuan. Ahli obat sedang meneliti. Resep Furong Gao. Percaya saja, hasilnya akan segera ada. Apa kamu tidak merasa, Wan Qingyu ini, cara bicaranya tadi, sangat mirip dengan King Qiu? Wan Qingyu licik dan penuh tipu daya. Tuan lupa. Bagaimana dia membuat Tuan terperangkap di rumah Bodil? Hampir mati di tangannya. Dia sangat dalam kelisikannya, membuatku berkali-kali tertipu. Malam ini, dia harus mati. Bukankah katanya bibiku? Sudah kembali, kenapa belum kelihatan? Kak Nan Yuan, apa kamu melihat bibiku? Nona Qingyu, dia sudah membuat putri marah. Sekarang dikurung di penjara bawah air. Terus gimana dong? Siapa yang bisa menolongnya? Aku akan cari. Percuma, suami putri juga ingin nona kedua mati. Aku akan cari ayah. Pasti ku buat dia menyelamatkan bibi. Putri, mata-mata melaporkan. Hujan yang turun saat upacara hujan itu. Memang ada masalah. Ada bubuk fosfor merah yang tercampur dalam hujan. Benar-benar ada orang yang ingin mencelakaiku. Orang itu harus kumakan. Kuhancurkan sampai berkeping-keping. Yuba Brokat Phoenix. Jahitannya juga sudah ada yang melepas. Wan Qingyu patut dicurigai. Perempuan ini, aku sudah memperlakukannya dengan baik. Dia berani beraninya mencelakaiku. Putri, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Aku akan membuatnya hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Ana, hatiku ini, kok jadi panik begini ya? Bibi bukan orang jahat. Jangan biarkan dia mati. Yinge, kamu masih kecil, belum bisa membaca isi hati orang. Bibimu itu paling jago menyamar. Dia adalah orang jahat. Bukan, dia orang baik. Ayah dia itu ibu. Yinge, dia cuma mirip dengan ibumu saja. Dia bukan ibumu. Bukan, dia benar-benar ibu. Sudah kuduga. Ibu selalu ada di sampingku. Kalau begitu, bisakah kamu jaga rahasia untukku? Yinge, kamu masih kecil. Banyak hal orang dewasa yang tidak kamu mengerti. Ayah gendong kamu tidur ya? Ayo. Jangan. Yinge, Ayah, dia benar-benar ibu. Aku selalu tahu dia ibu. Kumohon, ayah. Pergi selamatkan ibu, ya. Yinge. Aku katakan sekali lagi, dia bukan ibumu. Tuan, salep furong ini ada masalah. Masalah APA? Apoteker bilang, salep furong mengandung beberapa bahan khusus. Bisa membuat tubuh manusia membusuk. Kulitnya peka-peka. Kalau begitu, salep furong ini adalah racun. Wan Qingyu benar-benar ingin membunuh putri. Ayah, bibi benar-benar ibu. Dia bilang sendiri padaku. Dia juga bilang agar aku jaga rahasia. Kumohon cepat selamatkan ibu ya. Ayah, kumohon. Jangan sakit. Jangan takut, Yim jangan takut. Mekanisme ruang rahasia ini, hanya aku dan King Qiu yang tahu. Bagaimana kamu bisa masuk? Dia benar-benar King Qiu. Dia benar-benar King Qiu.
Masa sih dia King Qiu? Ternyata. Makanya dia bisa meracik wewangian. Makanya dia tahu ruang rahasia ini. Pantas saja, dia sangat paham dengan ruang rahasia itu. Pantas saja, dia membawaku ke rumah Bordio. Dan aku malah memberinya pil pemakan hati. Aku benar-benar pantas mati. Tuan. Putri pergi ke penjara bawah air. Katanya mau menghukum mati nyonya sendiri. Yinge. Tunggu di sini dengan baik. Ying-ir, jangan takut. Ayah akan pergi menyelamatkan ibumu sekarang. Tak Kizanka. Anjing yang kupelihara ini, ternyata malah menggigitku. Putri, aku benar-benar difitnah. Aku tidak berniat mencelakaimu. Berani sekali kamu membantah. Putri, apa untungnya bagiku mencelakaimu? Aku sudah mengkhianati kakakku dan berpihak padamu. Suami Putri sangat ingin membunuhku. Kamu adalah satu-satunya sandaranku. Kalau aku mengkhianatimu, bukankah itu bunuh diri? Mula Manis. Ajari dia pelajaran. Putri, bukankah dia jago meracik salep wangi? Bagaimana kalau kita hancurkan jari-jarinya dulu? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Apakah Pangeran Cheng? Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk kenal dengan Pangeran Cheng. Orang yang benar-benar mencelakaimu ada di sampingmu, Putri. Sudah di ujung kematian. Berani-beraninya menjerat orang lain. Mengkingka, aku akan mati lagi. Ditengahnya, Demi Yinger, meski hanya ada sedikit kesempatan, aku tidak boleh mati. Putri, aku benar-benar tidak mencelakaimu. Aku difitnah. Cari mati. Berani-beraninya kamu memecah belah aku dan suamiku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Putri, hentikan. Putri, hentikan. Putri. Suamiku, kenapa datang ke sini? Kakak ipar ingin menyaksikan sendiri aku mati, ya? Wanita ini di hadapan Putri. Suamiku, apa maksudnya ini? Bukankah kamu yang menyuruh membunuh Wan Qingyue? Putri, Wan Qingyue belum bisa dibunuh. Kenapa? Dia pernah menyentuh jubah Phoenixku. Bajunya terbakar, sangat mungkin itu ulahnya. Dia harus mati. Putri, dia belum bisa dibunuh untuk saat ini. Salep Furong bermasalah. Dia tahu rahasia Salep Furong. Putri, salep Furong yang dibuat oleh ahli obat ada masalah. Wan Qingyue masih berguna. APA? Tahan dulu nyawanya sementara. Tunggu sampai salep Furong selesai dikembangkan. Tidak baik, racun pil pemakan hati mulai bereaksi. Jika King Qiu tidak segera minum penawarnya, pasti mati. Dia kenapa ini? Putri, aku baru saja menyiksanya. Kamu baru hamil, sebaiknya jangan melihat hal berdarah dulu. Apa maksudnya dia? Kenapa tidak membiarkan Rong Yuhua membunuhku? Kalau begitu, kurung dia di sini dulu. Tunggu sampai salep Furong selesai dikembangkan. Kenapa tanganmu sedingin ini? Dan berkeringat banyak sekali. Aku hanya khawatir pada Putri saja. Pasangan brengsek itu pantas mati mengenaskan. Nyonya. Bangunlah, Nyonya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nyonya tidak bisa menelan obatnya. Lulang, mau kemana? Aku adalah inspektur pengawas. Masih ada urusan dinas yang harus kuselesaikan. Aku ingin kau menemaniku. Putri, jangan-jangan Putri ingin Kaisar menghukumku, mencopot jabatanku, agar aku bisa fokus menjadi suami simpanan Putri? Kenapa kau berpikir seperti itu? Lu Ling, apakah marah? Tidak. Aku hanya ingin cepat menyelesaikan urusan dinasku.
Baiklah, pergilah. Putri. Tidakkah Putri merasa suami muda aneh? Tadinya mau membunuh Wan Qingyue. Lalu tiba-tiba tidak ingin Wan Qingyue mati. Sekarang malah tiba-tiba mau pergi. Berani-beraninya kau membicarakan suami muda. Lulang biasanya sangat tenang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Gelisah seperti ini. Tuan. Racun pil hati terkoyak. Sepertinya sudah merasuk ke organ dalam Nyonya. Nyonya sudah tidak sadarkan diri, tidak bisa menelan penawarnya. Tuan. Penawar pil hati terkoyak juga beracun. Kalau Tuan begini. Qingqiao. Maafkan aku salah. Aku tidak bisa mengenalimu. Aku malah memberimu racun. Kumohon, bangunlah ya, bangunlah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bunuh saja aku. Tuan. Racun pil hati terkoyak terlalu kuat. Nyonya mungkin sudah? Diam. Qingqiu pasti bisa bangun. Aku tahu. Kau selalu memikirkan Ying Er. Kalau kau pergi, bagaimana dengan Ying Er? Tahankan kau meninggalkannya sendirian? Hidup. Nyonya hidup kembali. Kau masih ingin balas dendam? Mimpi. Putri sudah mengandung anakku. Yuan Ying. Hanye Lebaban. Sudah kubunuh. Sayangku. Kau ini sayangku. Kau pikir dengan mengandalkan putri, kau bisa langsung melesat ke atas, ya? Kau dan anakmu. Pergilah ke neraka bersama. Jangan. Ibu, akhirnya ibu bangun. Ying Er. Kau baik-baik saja. Siakarlah. Bu, ibu tidak kunjung bangun. Aku sangat takut. Ying Er, kenapa kau di sini? Cepat pulang, ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, ibu. Ayah yang menyuruhku ke sini. APA, ayahmu tahu identitasku? Bu, apakah dia akan bangun? Tenang, pasti akan bangun. Yinge, janji sama ayah satu hal, ya? Jangan sampai ibumu tahu kalau aku sudah mengenalinya. Kenapa? Karena hanya dengan begitu, kamu dan ibumu akan paling aman. Iya. Ibu tenang saja, ayah tidak tahu. Aku yang minta Paman Chang Feng membawaku ke sini. Racun pil Sisin Wan ternyata sudah hilang. Mungkinkah obat yang ku kemas sebelumnya sudah bekerja? Ying Er, jangan sampai ayahmu tahu identitasku. Ya. Tuan. Seperti yang Tuan duga. Putri benar-benar sedang menyelidiki kasus hujan darah. Lambat laun Jerikan menyelidikiku. Harus segera bertindak. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Putri sedang marah-marah di kamarnya. Ada APA dengannya? Wajahnya sepertinya bermasalah. Hamba menghadap Putri. Bukankah krim terataimu bisa membuat kulit menjadi baru? Kenapa wajahku rusak lagi? Wan Qingyu, apa kamu yang menyakitiku? Sepertinya, kutukan kakak terlalu kuat. Tidak bisa disembuhkan total. Lalu bagaimana? Putri, jangan panik. Aku akan tambahkan satu bahan lagi untuk membuat krim teratai baru. Luka di wajahmu pasti bisa sembuh. Bahan apa? Darah dari hati orang yang kau cintai. Qingqiao, kau memang sangat membensiku. Maksudmu, mengambil darah hati suami Lu? Tergantung apakah kakak ipar mau atau tidak. Suamiku, apa kau mau? Kalau itu yang dia katakan, aku tentu mau. Kalau begitu cepat ambil darah hatinya untuk membuat krim teratai untukku. Putri juga tidak begitu mencintai kakak ipar. Begitu bicara ambil darah, tidak berkedip sama sekali. Aku tidak peduli apakah dia mencintaiku atau tidak. Benar juga. Yang kau pedulikan hanya kekuasaan dan kekayaan. Berikan pergelangan tanganmu. Aku akan mengambil darahnya. Aku hanya perlu menyusuk sekali lagi. Maka nyawanya akan melayang. Darah ini sepertinya masih kurang. Harus tusuk sekali lagi.
Pisau ada di tanganmu. Mau tusuk berapa kali pun boleh. Puas? Dibandingkan dengan yang kualami, ini masih jauh dari cukup. Tak disangka aku bisa hidup kembali, ya, Lu Jing. Memang tidak menyangka. Masih banyak hal yang tidak kau sangka. Aku tidak akan membiarkanmu selalu beruntung. Sekarang ini, aku sudah sangat puas. Dulu saat berhadapan denganku, dia ingin sekali membunuhku. Hari ini dia sangat aneh. Apa ada rencana jahat? Tuan. Apa membuat krim teratai butuh darah hati? Nyonya jelas-jelas membencimu, sengaja membalas dendam. Aku tahu. Lebih baik beritahu Nyonya kebenarannya, dengan begitu kalian berdua. Tidak boleh. Rong Yuhua sudah mencurigaiku. Dengan sifatnya yang kejam, dia pasti tidak akan melunak padaku. Semakin Xingqiu membensiku, semakin tidak mudah Rong Yuhua mencurigainya. Tapi, tinggal satu langkah terakhir. Rencana ini tidak boleh gagal. Rong Yahua, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Wajahku sudah sembuh. Salep teratai baru ini benar-benar manjur. Yang mulia, asalkan rajin mengoleskannya, tidak akan kambuh lagi. Kamu nyaris mati kali ini. Apakah kamu membensiku? Masa sih? Banyak hal terjadi belakangan ini. Wajar saja putri mencurigaiku. Aku hanya berharap yang mulia percaya bahwa aku setia padamu. Kalau bukan kamu yang terus menyakitiku, siapa lagi di sekitarku yang bisa menjerumuskanku ke dalam bahaya berulang kali? Beritahu suamiku. Minta dia menemaniku melihat bunga di hutan Pren. Suamiku. Enggak, sidahan yang lalu. Kita pertama kali bertemu di sini? Di dunia ini ternyata ada pria yang begitu tampan. Aku belum pernah melihat pria secantik dirimu. Sekilas pandang saja hatiku langsung berdebar. Saat itu aku langsung berpikir, suami antaku, Rong Yuhua, haruslah orang sepertimu. Aku memanggilmu ke istana, tapi matamu tak menoleh. Tak mau menatapku sekalipun. Kudengar para putri bangsawan membicarakanmu, katanya kau sudah menikah. Kalian berdua sangat mesra. Kau tak pernah ikut perjamuan antar pejabat, pulang dari kantor, masih menyeduh teh dan memasak sup untuk istrimu. Bahkan ada yang melihat kau membawakan Wan Qingqiu air kusai kaki dan membasuh kakinya sendiri. Hati pria mudah berubah. Sejak kecil aku melihat banyak wanita berebut kasih kaisar tanpa henti. Putri bangsawan bersedih karena perselisihan istri dan selir, hingga menangis tiada henti. Ibuku, karena ayahanda yang tak setia dan mudah lupa, akhirnya meninggal dalam kesedihan. Kukira semua pria di dunia adalah seperti itu, tapi ternyata benar-benar ada orang yang setia dan berkonsentrasi pada satu cinta. Dengan kekuasaan dan status putri, menginginkan kesetiaan seseorang padamu sangatlah mudah. Tidak. Yang kuinginkan adalah ketulusan hati. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu kau tersenyum padaku dengan lembut, menyisir rambutku dan merapikan alisku, membawakanku air untuk cuci kaki. Setelah bangun, aku berpikir, aku jauh lebih baik daripada si manis kecil itu. Kalau kau menjadi suamiku, pasti akan memperlakukanku lebih baik daripada padanya. Jadi kamu harus menjadi milikku. Putri berhasil. Aku menjadi suamimu. Untuk mendapatkanku, aku bersusah payah merencanakan segalanya. Aku tahu kau, karena harga diri seorang sastrawan, tak mau meninggalkan istri lamamu. Jadi aku menyuruh orang menyiksa Wan Qingqiu sampai mati. Untuk menjaga harga dirimu, aku, seorang putri, tinggal di keluarga Lu. Aku mengutamakanmu dalam segala hal. Aku menjamin kariermu melesat. Aku membuatmu di usia muda sudah menjadi inspektur pengawas. Saat aku mewarisi tahta, kau akan menjadi orang kedua, Sidalo. Suamiku, keadaan seperti ini seharusnya yang kau impikan, kan? Memang benar. Kalau begitu, mengapa kau mengkhianatiku?
Wrong Yahwa. Dia benar-benar berniat membunuh Lu Jing. Suamiku, bukannya katanya ilmu selat melur biasa? Kok cuma beberapa gerakan sudah bisa ditangkap? Aku lupa. Kamu sudah dikuras darahnya oleh Wan Xingyue selama beberapa hari. Sampai-sampai tubuhmu jadi lemah. Wan Xingyu, bisa menangkap suamiku dengan cepat begini. Jasamu tidak kecil. Putri, bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Mungkin ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Hujan darah dari langit itu juga kesalahpahaman? Sudah kusuruh orang menyelidiki. Pada hari upacara hujan itu, yang turun adalah air hujan yang dicampur bubuk fosfor. Dan setengah bulan sebelumnya, ada yang membeli bubuk fosfor dan burung pipit dalam jumlah besar. Pada hari upacara hujan, rakyat juga melihat burung-burung berterbangan tak karuan di langit. Sekalipun begitu, Putri, tidak bisa memastikan itu aku. Hari itu aku sudah memutuskan untuk membatalkan upacara hujan. Kamulah yang bersikeras melanjutkannya. Lalu turunlah hujan darah. Rakyat pun yakin, aku adalah pertanda sial, iblis dari neraka. Putri, Qin Tianjian bilang hari ini akan hujan. Asalkan Putri terus berdoa minta hujan, semua yang terjadi tadi, tidak akan ada yang memperhatikan. Aku akan selalu menemanimu. Setelah itu, ada yang menulis tentang peristiwa upacara hujan, menjadi sebuah artikel, dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Bahkan setelah ayahanda mengeluarkan maklumat untuk klarifikasi, rakyat tetap percaya, itu adalah upaya keluarga kerajaan menutupi masalah. Suamiku, kamu adalah pemimpin para cendekiawan di seluruh negeri. Selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Peristiwa upacara hujan itu ulah Lu Jing. Dia sedang menjatuhkan Rong Yuhua. Dia, mengapa dia melakukan ini? Putri, aku adalah suami Putri. Mengapa aku harus menjatuhkanmu? Aku juga sedang memikirkannya. Mengapa kamu mau menjatuhkanku? Aku sudah memperlakukanmu begitu baik. Masih tidak cukup untuk membuatmu melupakan Wan Xingxiu? Sampai saat itu, aku kembali mengalami mimpi itu. Lu Jing. Putri Yuhua adalah satu-satunya putri kaisar. Kaisar. Menginginkan dia bahagia. Kalau kamu tidak mau menceraikan istrimu dan menjadi suami putri, minumlah anggur beracun ini. Qing Qiu adalah istri sahku. Kalau harus mengkhianatinya, lebih baik aku mati. Koberani, m'empertaru kan Nyawamu. Hanya demi istrimu? Yang mulia, lebih baik jadi giok yang pecah daripada genteng yang utuh. Lebih baik aku mati. Sudah, anggur ini tidak beracun. Kau boleh pergi. Yua. Lu Jing terhadap istrinya, begitu dalam cintanya. Bahkan nyawanya pun tidak dihiraukan. Meskipun itu benar, menjadi suamimu, hatinya tidak akan tertuju padamu. Jika kau memaksanya, bisa jadi malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Saat ayahanda mengatakan itu padaku, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menandingi Wan Qingqiu. Aku tidak percaya kekuasaan. Tidak bisa mendapatkan hatimu. Aku tetap akan memaksa. Dia pernah minum anggur beracun untukku. Hari kau menemukan Wan Qingqiu tewas, kau menggendong mayatnya. Di jalanan selama 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Aku tahan. Dia tidak tahu Putri ingin membunuh kakakku. Tentu saja dia tidak tahu. Kalau dia tahu, bukankah dia akan berkelahi mati-matian denganku? Suamiku Lu, aku benar-benar mencintaimu. Api hantu tiba-tiba muncul di malam pengantin. Kau minta diganti dengan bendera putih, memakai pakaian duka, untuk menghormati Wan Qingqiu. Aku tahan. Hormati mendiang istri. API Hantu Malam ITU juga terbuat dari bubuk fosfor, tidak bisa dipadamkan dengan air. Semua ini adalah rekayasamu. Hanya agar aku mengemari Wan Qingxiu. Pengemis yang tidur dengannya menghilang. Mamak Wang, mayat Ziqiu menghilang. Semua hal ini, semua adalah rekayasamu. Ternyata kau setuju menjadi suamiku. Hanya untuk membalas dendam untuk Wan Qingxiu. Dia sedang membalas dendam untukku. Lihat azi yang dialami Mama Wang. Lentera miliknya.
Sudah kuselesaikan. Ngomong-ngomong, rangka lentera milikmu juga sudah kuselesaikan. Ini tempat apa? Tata letak di dalam sini. Kenapa persis sama dengan kamarku? Kenapa ada tempat tidur lagi? Ayahku yang menyuruhku datang. APA. Ayahmu tahu identitasku? Dia membunuh Qing Yue. Karena Qing Yue mengkhianatiku. Yang diletakkan di ruang rahasia itu adalah mayatku. Dia tahu aku terlahir kembali di penjara bawah air. Dialah yang memberiku obat penawar. Ternyata Huaiji tidak pernah mengkhianatiku. Jangan. Jangan. Maafkan aku. Wan Qingyu, apa yang kau lakukan? Menyeret ke Lu Jing tidak boleh dibina. Kenapa? Kasihan pada kakak iparmu? Orang yang mengkhianatiku harus mati. Aku adalah pejabat negara. Kau membunuh pejabat negara, tidak takut para menteri dan rakyat. Menyedemuk hijam? Aku tidak peduli. Aku sudah mengandung cucu kaisar. Ayah kaisar pasti akan memaafkanku. Posisi putri mahkota juga pasti milikku. Putri. Anak dalam kandunganmu adalah anaknya, dia laki-laki. Kalau kamu bunuh dia, anak itu akan jadi yatim. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu minta maaf padaku, bersumpah akan melupakan Wan Qingqiu, lalu bunuh Lu Yuanying, maka kamu tetap suamiku. Dan aku jamin kemakmuranmu. Kamu ketawa kenapa? Tentu saja karena kamu lucu. Maksudnya APA? Menyuruhku melupakan Qingqiu. Menyuruhku bunuh anakku sendiri. Aku lebih baik mati. Maksud kamu apa? Bagaimana bisa kamu pikir, kamu bisa menyaingi Qingqiu? Meskipun dia berasal dari rumah bordil. Tapi di mataku, dia adalah wanita paling suci, dan paling bersih di dunia ini. Sedangkan kamu, bahkan sehelai rambutnya pun, tak bisa menandinginya. Berani sekali kamu berkata begitu padaku? Putri bangsawan macam apa? CH, Jiwamu, Tobermu. Semuanya kotor. Wajahmu, Tobermu. Semuanya membuatku merasa sangat jijik. Ku beritahu kamu, setiap kali melihatmu, aku merasa jijik sampai mau muntah. Lu Jing, aku akan bunuh kamu. Wan Qingyu, berani sekali kamu mengkhianatiku. Kenapa kamu selamatkan aku? Masa kamu pikir, aku bisa diam saja melihat kamu mati? Pezanggan anjing. Kalian berdua ternyata sudah bersatu. Penjaga. Banamirka. Wrong Yawa. Kalau kamu tidak mau mati, lebih baik jangan bertindak. Apa aku takut dengan ancaman? Wanita sepertimu, cepat bunuh mereka. Kamu lupa krim teratai yang kamu oles setiap hari? Kamu tidak mau wajahmu lagi? Putri, wajahmu. Kenapa bisa begini? Krim teratai itu adalah racun yang kusiapkan untukmu. Kalau kamu bunuh kami, tunggu saja kulitmu membusuk dan mati seperti bukan manusia. Aku mengerti. Kalian berdua sudah berselingkuh sejak lama. Kalian yang bekerja sama mencelakaiku. Kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Seharusnya sudah tahu akan ada balasan seperti hari ini. Haha. Lu Jing, dengan muka APA kamu berani menyuduhku? Bukankah kamu juga orang munafik? Baru saja kamu masih setia pada Wan Qingqiu, tapi diam-diam sudah selingkuh dengan adiknya, Camilla Yang Haling menjujukan. Kamu tidak tahu kan? Saat Wan Qingqiu mati, dia mengira kamulah yang ingin membunuhnya. Sekarang kamu tidak tahu malu, berselingkuh dengan Wan Qingyu. Jika dia tahu di alam baka, pasti akan berubah menjadi hantu gentayangan, dan mencabik-cabik kalian, pasangan brengsek ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkan Huaizhi? APA? Aku harus berterima kasih padamu, karena membuatku tahu, Huaizhi tak pernah mengkhianatiku. Cintanya padaku tak pernah pudar. Kau adalah Wan Qingqiu? Benar, aku Wan Qingqiu. Aku tidak mati. Kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan kami. Tapi Tuhan melindungi. Kami, suami istri, akhirnya bisa berkumpul dan bersatu kembali. Qingqiu, hatiku hanya untukmu. Aku tak pernah terpikir untuk mengkhianati. Dia Wan Qingqiu. Dia tidak mati. Dia ternyata masih hidup. Penjaga. Banamirka. Yua. Kaisar ada di sini, jangan membunuh. Ayahanda. Hormat pada kaisar. Yua. Kenapa kau bisa berubah seperti ini?
Ayahanda, ini Lu Jing dan Wan Qingqiu. Mereka yang menyisihiku. Ayahanda, cepat bunuh mereka. Bana mereka. Wan Qingqiu. Bukankah dia sudah mati? Dia tidak mati. Dia hidup lagi. Yuhua, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin orang mati hidup kembali? Diam. Kau tidak berhak bicara di sini. Yua. Pangeran Jun adalah sepupumu. Bagaimana kau bisa begitu kasar? Ini adalah adik mendiang istriku, Wan Qingyue. Setelah upacara hujan, putri menjadi gila dan tak terkendali. Menjara semua orang ingin mencelakakannya. Dia salah mengira adik iparku sebagai mendiang istriku dan mengikatku ke sini, ingin membunuhku. Keter la Luan. Lu Jing adalah suami. Yang ko idami donkan dan ko mintasandiri. Sekaligus pejaba panting istana. Bagaimana mungkin kau membunuhnya? Ayahanda, dia bohong. Diala yang menyisihiku, Ayahanda. Terakir kali ko mazuk istana. Masih bilang suamimu sangat mencintaimu. Kenapa tiba-tiba berubah? Dan wajahmu? Tubumu. Kenapa begini? Apa kau mencium bau busuk? Seperti bau mayat yang membusuk. Yang mengeluarkan bau tak sedap. Berani-beraninya kalian menghina aku. Cari mati. Yua. Putri sepertinya sudah gila. Jika tahta diserahkan padanya, dan dia seenaknya membunuh orang tak bersalah, bukankah dunia akan kacau balau? Yua. Ko kenapa? Jangan menakuti ayahanda. Suamiku, Kemerla. Kemeri, suamiku, aku memperlakukanmu begitu baik. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Yuhua. Aku bukan Lu Jing. Yua. Jangan nakuti Ayahanda. Anakku, kamu kenapa sebenarnya? Para pengawal, cepat siapkan tandu, kita kembali ke istana. Panggil tabib untuk memeriksa putri. Wan Qingqiu, kamulah yang selalu menggoda kekasih Lu. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Yang mulia, para pengawal, bawa putri pergi, tangkap hidup-hidup dan bawa cepat kembali ke istana. Itu benar-benar putri? Kok baunya busuk sekali? Jijik banget. Tak disangka. Kita ternyata pernah tidur dengannya. Kalian siapa? Mereka adalah ayah dari anakmu. Wan Qingqiu. Kamu mengada-ada. Anak dalam kandunganku ini adalah anak Lu Jing. Dialah ayah dari anakku. Aku tidak pernah sekamar denganmu. Anak dalam kandunganmu itu adalah anak mereka. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu menipuku. Aku pernah meracik sejenis dupa pemikat yang bisa membuat orang pingsan. Tapi indera perasa tidak hilang. Setiap kali huaji bersamamu, di malam-malam berkamar, dupa ini selalu dinyalakan. Begitu dupa ini dinyalakan, mereka akan masuk dari lorong rahasia, menyusup ke kamarmu, dan berkamar denganmu. Kalian sengaja ingin menyakitiku. Aku tidak akan percaya. Orang yang berkamar denganku adalah kamu. Putri. Di dada kirimu ada tahi lalat merah. Sangat menggoda. Kami berdua sudah 3 kali jadi pengantin. Pengemis di kelenteng Cheng Huang. Sangat iri pada kami. Diam. Diam. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Seperti caramu memperlakukan King Qiu, begitulah aku memperlakukanmu. Rasanya digauli para pengemis ini. Enak ya? Langit itu adil. Rong Yawa, meski kekuasaanmu sangat besar, tapi karena kau telah melakukan banyak kejahatan, kau pasti akan mendapat balasan. Aku adalah putri. Ayahku tidak akan membiarkan kalian. Dia pasti akan membunuh kalian. Yang mulia putri, lihat baik-baik, ini tempat apa? Ini penjara bawah tanah. Kaisar sudah kau tusuk sampai tewas. Ayah tewas? Daibana oleh. Pangeran Cheng sudah naik tahta. Jan Kao, Rong Yuhua, membunuh kaisar dan ayah sendiri. Segera akan dieksekusi mati. Lu Jing, aku akan membunuhmu. Dengan resti langit, maklumat kaisar menyatakan, mendiang kaisar telah wafat, seluruh negeri berduka, kaisar baru naik tahta, memerintah dengan kebajikan dan bakti. Namun, Putri Yahwa, berwatak kejam, membunuh kaisar dan ayah sendiri, menyakiti pejabat yang sisa, membantai rakyat dengan kejam. 3 hari lagi, dieksekusi pancung. Demikian tidak ini. Yang mulia putri, terimalah titah ini.
Wrong nyawa. Kau sampai tega karena seorang pria jatuh ke kin seperti ini. Xingqiu. Kejahatan dan kebaikan pasti ada balasannya. Untungnya, belum terlambat. Ayo pergi, Yinger. Saatnya berangkat ke selatan. Palin.